Salam olahraga. Pemirsa TVRI Sport dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya, Aufi Putra Farin, kembali hadir di hadapan Anda dalam dialog TVRI Sport. Di edisi kali ini kita akan membahas tema mengenai revolusi sepak bola mini di bumi Sriwijaya. Telah hadir bersama kami di studio, telah hadir di studio Daeng Supriyanto SHMH. Beliau adalah Sekretaris Umum Komite Sepak Bola Mini Indonesia. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Itu slogan olahraga ya. Siap. Bagaimana kabar Bapak ini, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, Pak ya. Orang olahraga harus sehat. Meskipun perutnya agak kecil sedikit ya kan. Benar, Pak. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, Bapak ya. Baik. Apa latar belakang dibentuknya Komite Sepak Bola Mini Indonesia ini, Pak? Baik, jadi pemirsa dimanapun Anda saja berada, mungkin kalau kita bicara masalah mini soccer ya kan, itu tidak asing lah di masyarakat Sumatera Selatan ya, apalagi di seluruh Indonesia. Tapi paling tidak ada sejarah ya. Jadi sejarah kenapa kok terbentuknya mini soccer ini. Mini soccer ini kan kalau bahasa kitanya itu kan sepak bola mini ya kan. Sepak bola mini kita ini itu berasal awalnya itu dari kampung sebenarnya. Paling tidak kalau di dunia itu ada di Amerika Latin itu ada negara Argentina sama Brazil karena mereka punya space yang kecil ya kan, karena kalau untuk bermain di lapangan yang besar kan membutuhkan biaya yang cukup besar juga kan, terus lapangan juga yang cukup lebar kan. Jadi mereka punya inisiasi bagaimana untuk bisa bermain di lapangan kecil ya kan, tapi cukup juga untuk bermain bola dengan teknik passing yang latar belakangnya itu agak sempit kayak gitu. Tapi dengan olahraga mini soccer ini mereka akhirnya menjadi pemain olahraga sepak bola yang profesional seperti itu. Artinya mereka baru melangkah lagi ke jenjang profesional, artinya ke jenjang yang lebih ini lagi, artinya sepak bola profesional yang lapangannya itu luas dan kesebelasan itu ada 11 orang. Jadi kebetulan di Indonesia, seluruh Indonesia ini kemarin kan ada informasi dari KONI Pusat, Pak Marsiono Nurman, beliau menyikapi begitu banyaknya klub-klub mini soccer di Indonesia ini, tapi nggak ada wadah seperti itu, nggak ada tempat bagaimana untuk bisa dipertandingkan menjadi sebuah olahraga yang prestasi. Akhirnya muncul Pak Yan, alhamdulillah Pak Yan itu juga salah satu anggota KONI di pusat ya kan. Beliau dengan susah payah itu mengumpulkan daripada klub-klub dan memang sebenarnya ada beberapa organisasi sih, ada Federasi Mini Soccer Indonesia, ada apa, nah ternyata yang mendapatkan masukan yang bagus juga yang disetujui oleh KONI itu adalah KMSI. Jadi Komite Sepak Bola Mini Indonesia, yang alhamdulillah bulan Februari kemarin itu sudah di launching ya, dan mungkin nanti di bulan Agustus itu akan ditetapkan menjadi anggota KONI pusat, anggota tetap, dan kami yang dibawa juga menjadi anggota KONI di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Yang terus apa tujuan utama dari Komite Sepak Bola Mini Indonesia dalam pengembangan olahraga ini, Pak? Ya, yang jelas kalau tujuan utama itu kan bagaimana kita bisa mengakomodir daripada anak-anak kita, orang-orang yang memang hobi bola, namun mereka nggak punya wadah seperti itu. Akhirnya kami dari KMSI, terutama di KMSI Sumatera Selatan, itu kita sudah punya agenda besar, ya kan. Yang paling pokok kalau kita di Jakarta itu pusat, kebetulan kemarin kan Ketua Umum Pak Ian itu sudah melakukan studi banding ke Cina, dan Cina luar biasa memberikan support, ya kan. Dan mereka akan melakukan investasi besar-besaran. Jadi mereka mungkin investasinya itu sekitar 3 triliun untuk dibuatkan semacam yang namanya akademi mini soccer. Jadi setiap provinsi itu akan diberikan sumbangsi dari Cina itu sekitar 61 miliar untuk membuat daripada
akademi tadi. Nah, inilah bagian daripada kami KMSI untuk bisa mengembangkan dan mereformasi olahraga sepak bola, khususnya olahraga sepak bola mini. Karena pada prinsipnya kami berharap dari olahraga sepak bola mini ini akan muncul lagi olahraga sepak bola yang memang memiliki skill dan kemampuan yang sama nanti yang akan bisa kita pakai di kesebelasan ya, nasional. Karena memang kalau di luar negeri sana negara Amerika Latin ya, itu ada Brazil, ada Argentina, ada beberapa negara di sana memang pemain-pemainnya itu berasal dari mini soccer. Karena mereka biasa main tempat lokasi yang sempit ya kan. Ternyata mereka passingnya juga lebih bagus lagi ketika mereka dilatih lagi untuk ke jenjang yang profesional seperti itu. Berarti sudah ada dasarnya. Sudah ada dasar. Nah, makanya kami juga selain daripada nanti kan ada kami sebentar lagi mau ada pelantikan juga, tapi menunggu daripada pusat kan, karena pusat nanti rencananya itu mungkin kita di tahun ini ya bulan September itu ada juga namanya Liga Nusantara. Liga Nusantara ini akan mempertandingkan beberapa provinsi ya. Ada 38 provinsi yang sudah terbentuk dan kita akan bertanding di Solo. Dan itu nanti kita ada telescouting untuk persiapan skuad kita yang akan bertanding nanti pada saat bulan 2 itu Piala Dunia yang notabene itu ada 32 negara yang akan bertanding di sana. Luar biasa sekali, Pak. Itu yang Piala Dunia Bapak sebut tadi bulan apa itu, Pak? Itu bulan 2. Rencana bulan 2 di Solo. Di Solo itu, Pak. Nah, kebetulan juga memang kemarin sudah ada regulasi juga, Pak Presiden juga sudah support, sudah memberikan apresiasi dan juga Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI juga memberikan reward ya, memberikan semangat agar memang mini soccer ini tetap berkembang di Indonesia dan memang kebetulan kita kan tidak di bawah FIFA kan, kita berada di bawah AIMI. Ya, jadi ikatan mini soccer internasional ya. Jadi kita punya statuta sendiri dan kita tidak di bawah naungan daripada PSSI, tapi kita tetap ada statuta sendiri seperti itu. Kalau lihat dari antusias masyarakat Sumsel dengan adanya sepak bola mini ini seperti apa, Pak? Jadi kami kemarin barusan rapat ya dengan seluruh pengurus dan kami lakukan beberapa sosialisasi ke beberapa klub ya, ke mini soccer yang ada di Sumatera Selatan. Ternyata cukup luar biasa antusiasnya dan bahkan kami itu ada 9 liga yang nanti akan kami gempur ya di Bumi Sriwijaya. Jadi ada Liga SD, Liga SMP, Liga SMA, SMK, Liga Mahasiswa, Liga Santri. Bahkan selain daripada pendidikan kami juga ada Liga 3, Liga 2, Liga 1 dan Liga Utama, bahkan ada Liga Nusantara langsung nanti masuk ke dunia internasional. Artinya ada Piala Dunia ya. Jadi kami memang untuk olahraga ini memang berjenjang. Jadi mulai dari bibit dari SD, SMP, SMA sampai kita ke mahasiswa seperti itu. Apa liga tersebut sudah mulai berjalan, Pak? Sudah. Ini kan kami kami dapat mandat itu sekitar cepat kami bergerak itu cepat, kami dapat mandat itu sekitar tanggal 9 tadi, 9 Juni kami lakukan musrah, terus kami lakukan kepengurusan dan kami sudah dikeluarkan SK, bahkan rekomendasi dari Koni Sumatera Selatan sudah keluar, bahkan nanti kita sudah akan membentuk di 17 kabupaten kota. Nah, alhamdulillah kita sudah ada 9 sampai 10 kabupaten kota yang sudah terbentuk untuk KMSI-nya. Iya, seperti itu. Boleh. Kalau bentuk kerjasama komite dengan sekolah, klub, dan pemerintahan daerah itu seperti apa, Pak? Jadi memang kalau kita bicara masalah olahraga kan kita bicara merah putih. Kalau kita bicara merah putih, bicara masalah perjuangan, ya kan. Artinya kalau kami di Sumatera Selatan itu akan memperjuangkan daerah, nama daerah yang akan kita bawa kan ke tempat pertandingan-pertandingan. Artinya kami alhamdulillah untuk pemerintah kota maupun pemerintah provinsi itu sangat support sekali. Bahkan untuk di sekolah-sekolah itu kan lapangannya kan cukup ya untuk lapangan mini soccer kan kita tidak terlalu luas kan. Bahkan memang sebagian besar untuk sekolah-sekolah di SD, SMP, SMA itu memang kebanyakan anak-anaknya sering bermain futsal kan. Cuman kan sekarang kan futsal kan sudah agak berkurang karena kita nggak tahu ya karena kita musim atau seperti apa. Yang jelas sekarang ini mini soccer sangat digandrungi di Sumatera Selatan seperti itu. Jadi yang jelas untuk kerjasamanya itu sangat solid sekali. Jadi sangat dibantu oleh pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Selanjutnya apa tantangan terbesar, Pak, dalam membangun
kerjasama dengan pihak swasta atau sponsor? Ada jadi sebenarnya kalau tantangan dan kendala itu kan akan selalu ada, tapi kami tetap selalu mensiasatin itu. Tantangan itu menjadi semangat kita, memicu kita untuk meningkatkan daripada prestasi olahraga ya. Kalau kita bicara masalah klasik lah ya, jadi di situ ada harus ada anggaran, karena kita kalau berbicara masalah prestasi pasti bicara masalah anggaran, betul, ya kan. Betul. Tapi paling tidak kami sudah mensiasatinya dengan bekerja sama dengan berbagai stakeholder ya. Paling tidak ada sini kan ada beberapa perusahaan juga, terus juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa membantu kami untuk itu tadi. Kami punya semangat itu sama kayak slogannya KONI ya, kebetulan saya Kabid Humas KONI Sumatera Selatan. Artinya gini, jadi bagaimana kita bisa mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga seperti itu. Ya. Bapak bilang tadi Bapak dari KONI, Pak ya? Ya. Apakah komite mendapat dukungan dari Federasi Sepak Bola Nasional atau Bapak KONI? Iya, jadi yang jelas kita kan saya sudah bilang di awal bahwasanya Komite Sepak Bola Mini Indonesia ini lahirnya itu kan dari pengurus KONI pusat ya kan. Artinya itu juga berawal dari perhatian dari ketua umum kita Pak Mayor Jenderal Marsiono Nurman ya, karena kebetulan beliau itu hobi dengan olahraga dan beliau meminta kepada salah satu anggota KONI pusat itu untuk bisa merangkul semua klub-klub mini soccer yang notabene itu nggak punya wadah seperti itu. Dan alhamdulillah dengan adanya terbentuknya mini soccer ini itu sudah luar biasa, bahkan kita sudah diakui dunia seperti itu, sudah diakui IMI bahwasanya KMS ini adalah bagian daripada olahraga yang profesional dan olahraga prestasi seperti itu. Dan nanti di bulan Agustus itu nanti akan disampaikan nanti ketua umum paparan di acara Rakernas KONI Pusat. Beliau paparan dan nanti akan diputuskan apakah KMS ini layak untuk dijadikan keanggotaan KONI yang notabene itu adalah olahraga prestasi atau tidak. Nah, di situ nanti. Bulan itu Pak ya? Di situ. Oke. Kalau komunitas mini soccer di Palembang ini komunitas mini soccer itu sudah puluhan, ini sudah banyak. Kota ya? Palembang aja sekitar ada 38 klub. Belum lagi untuk kabupaten kota ya. Kami sudah komunikasi dengan Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas, Muara Inim, Lahat, Banyuasin, Musi Banyuasin, apalagi ya satu lagi itu Oku Indu, Oku Selatan ya kan. Bahkan nanti Empat Lawang akan menyusul sama Muratara. Jadi kami tetap kalau memang kita kan ada 17 kabupaten kota tuh. Jadi kalau 17 kabupaten kota kalau untuk menjadi anggota KONI cabur itu dia paling tidak 50+1. Artinya kalau 50+1 dari 17 itu kita paling tidak 9 pengurusan di kabupaten kota. Nah, alhamdulillah kita sudah hampir mencukupi dari 17 kabupaten kota. Mudah-mudahan nanti di bulan setelah Rakernas di pusat di Jakarta, nanti KONI Sumatera Selatan juga akan melakukan Rakerda untuk meloloskan cabur ini menjadi juga anggota KONI Sumatera Selatan seperti itu. Baik, selanjutnya tantangan utama yang dihadapi komite dalam mengembangkan sepak bola mini Sumsel, terutama terkait infrastruktur, pendanaan, sumber daya manusianya, seperti apa Pak? Sampai sejauh ini kita tetap berjalan ya, artinya kendala itu tetap kita mencari solusinya. Paling tidak kami dari KMS ini, Komite Sepak Bola Indonesia Mini ini adalah selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya, baik dengan pihak sponsor maupun pihak-pihak pemerintah daerah. Dan kami juga berharap nanti di tahun ini juga investasi yang akan disampaikan oleh Cina ya, ada perusahaan Cina nanti. Mereka bentuk investasi 60 miliar itu kita cuma menyediakan lahan, nanti kami lagi mencari lahan paling tidak itu dan 6 hektar. Nah, 6 hektar itu akan kita jadikan itu tadi akademi mini soccer itu tadi. Dan pemerintah daerah sama kami terus berkoordinasi dan mudah-mudahan itu memiliki banyak kontribusi karena pada prinsipnya olahraga mini soccer ini paling tidak hampir menyamai dengan olahraga sepak bola profesional seperti itu. Karena pada prinsipnya ini olahraga yang memang benar-benar bisa dirasakan masyarakat secara langsung seperti itu. Kalau antara perbedaan mini soccer dengan futsal itu seperti apa Pak ya? Jadi kalau perbedaan futsal sama mini soccer itu kan dia paling tidak lapangannya itu separuh daripada lapangan profesional. Kalau
apa namanya futsal itu kan separuh dari mini soccer. Terus jumlah pemainnya juga kalau anu kan bisa 5 bisa 3 ya kan. Ya. Kalau kita ada 7. 7 Pak ya? 7 bisa 5 bisa 7 tergantung daripada ini kita. Kalau anak SD itu kita bisa 7. Jadi itu yang membedakan itu jumlah pemain sama luasan lapangan seperti itu. Luasan lapangan. Nah, dan kita juga punya statuta sendiri, tapi kalau pusat dia mengikuti daripada ASKOT sama ASPROD. Jadi kalau ASPROD itu asosiasi PSSI provinsi sama ASKOT asosiasi PSSI kota. Kalau di pusat kan PSSI namanya. Kebetulan saya dulu juga pernah jadi pengurus ASKOT Kota Palembang. Ya? Oh, baik. Kalau dampak kehadiran Komite Sepak Bola Mini ini terhadap pengembangan sepak bola usia dini di Indonesia seperti apa, Pak? Yang jelas dampaknya ini mungkin luar biasa ya. Artinya pergerakan daripada olahraga sepak bola mini ini semenjak adanya KMSI ini cukup lumayan menarik dan mendapat perhatian serius dari pemerintah. Bahkan pemerintah juga dengan adanya nanti di tahun 2026 ini ada pertandingan internasional Piala Dunia, itu membawa semangat yang baru lagi kan untuk KMSI untuk bagaimana bisa mengembangkan olahraga sepak bola mini ini ke seluruh Nusantara seperti itu. Karena kita tahu bahwasanya memang di bulan September nanti kan ada Liga Nusantara yang diikuti oleh 38 provinsi. Dan itu akan kita lakukan telescouting. Nah, kita cari mana-mana yang kira-kira terbaik di ke-11 ini tuh untuk kita masukkan squad di pemain nasional ya. Yang akan nanti kita tandingkan di Piala Dunia seperti. Baik, kita tahan sejenak perbincangan kita, Pak. Oke. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog TVRI Sport. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Dialog TVRI Sport. Kita akan melanjutkan perbincangan yang tertunda tadi bersama Bapak Daeng Suprianto. Baik Bapak, kita lanjut untuk hadiah para atlet Pak dalam acara 9 laga tadi seperti apa itu Pak? Ya, jadi kalau hadiah kan tentatif ya, artinya kalau kita piala nanti kita akan sandingkan tuh kalau seandainya kita berbicara masalah Liga SD. Ya. Mungkin kita bisa memperebutkan piala wali kota. Mungkin kalau SMP kita akan memperebutkan piala kepala dinas atau apa ya kan. Mungkin kalau kita SMA mungkin kita bisa memperebutkan piala Kapolda kah, piala gubernur kah, atau piala siapa yang bisa kita hadirkan untuk menjadi piala bergilir sehingga liga itu akan bergulir setiap tahun seperti itu. Dan yakinlah kami dari KMSI Komite Sepak Bola Mini Indonesia Sumatera Selatan itu akan mengapresiasi daripada atlet-atlet yang nantinya memang punya potensial untuk menjadi atlet yang profesional. Jadi kalau di KON itu ada yang namanya program nanti masuk kan kita menjadi anggota KON ketika dia masuk nanti kebetulan nanti di mini soccer ini akan dilakukan pertandingan juga di PON, rencananya itu akan di ini dulu. Jadi dia cuman trial dulu ya, artinya dia cuman menjadi kalau bahasa kita itu dia bertanding dulu untuk eksebisi dulu di sana. Nanti kalau sudah eksebisi mungkin 2028 ya, 2028 nanti 2032 itu nanti di Banten sama di Lampung, mungkin itu akan kita dipertandingkan. Nah, jadi kalau sudah masuk ke sana nanti dia masuk di program Sriwijaya Gold. Jadi Sriwijaya Gold itu nanti atletnya itu akan mendapatkan subsidi ya, baik itu berupa bantuan transportasi, bantuan untuk obat ya, mungkin vitamin apa segala macam itu akan ditanggung oleh KONI Sumatera Selatan dibantu oleh cabornya seperti itu. Nah paling tidak nanti ke depan kita kan sudah punya kerjasama tuh dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan sama tentara ya, TNI Tentara Nasional Indonesia. Jadi atlet-atlet yang memang punya potensi, punya prestasi yang sudah memang luar biasa itu mendapatkan prioritas untuk menjadi anggota Polri, anggota TNI dan bahkan dia menjadi PNS seperti itu. Bahkan kalau dia pun masih sekolah ingin masuk ke perguruan tinggi yang ini ya kita punya prioritas seperti itu, apalagi dia masuk PNS. Artinya itulah salah satu bentuk daripada kepedulian pemerintah ya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Karena pada hakikatnya itu yang namanya atlet itu adalah patriot olahraga. Patriot olahraga itu adalah pejuang olahraga yang notabene itu bagaimana ya, kita bicara merah putih seperti itu. Kalau dilihat dari perkembangan mini soccer di Kota Palembang ini? Iya, tadi kami rencananya ya, mungkin dalam minggu ini kami rapat dan kami akan melakukan liga dulu, liga KMSI. Kami akan melihat karena yang akan bertanding nanti di di Solo, di Liga Nusantara itu U23. Jadi kami nanti akan membuka event mini soccer cup. Mini Soccer Cup KMSI Sumatera Selatan yang mungkin akan hadir di sana sekitar 30 sampai 38 klub di Kota Palembang dan itu bisa kita lihat tuh bagaimana perkembangannya. Jadi sebelum kami lahir pun sebenarnya mini soccer sudah banyak perkembangannya luar biasa, apalagi ditambah ada wadahnya seperti itu. Jadi ya kita berharap Sumatera Selatan terutama Kota Palembang ya menjadi induk kota kita ini kan masuk salah satu kota yang lengkap sekali untuk sarana prasarana olahraganya. Makanya kami juga minta ke Gubernur Sumatera Selatan nanti agar di Jakabring Sport City juga kalau bisa itu dibuatkan lapangan yang profesional, lapangan yang memang benar-benar bisa untuk dibuat latihan. Nah, tapi untuk sekarang kami sudah punya lapangan juga, lapangan yang kami sudah kerjasama dengan Hotel Kartika yang ada di Jalan Merdeka itu. Kebetulan kemarin kami bersurat dan alhamdulillah pihak manajemen mengizinkan untuk menjadikan base camp kita dan kami akan melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan di sana. Kalau untuk pelatihan wasit seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau pelatihan wasit dan pelatih itu kita ada diklat ya, nanti akan kami lakukan diklat. Jadi selain daripada kami melakukan telescouting untuk para atlet, kami juga akan melakukan untuk peningkatan sumber daya manusianya, terutama untuk pelatih dan atlet. Karena pada hakikatnya itu ada taktik yang luar biasa di luar daripada statuta PSSI. Kami punya statuta sendiri dan memang ada perbedaan ya antara statutanya PSSI dengan statuta kita. Jadi memang ada basic-nya sendiri, ada sesuatu aturan yang harus kita mainkan di sana di luar daripada aturan yang ada di PSSI seperti berbeda, itu. Pak ya? Berbeda, agak sedikit berbeda. Kalau untuk menarik minat agar menjadi atlet mini soccer, Pak, dari KMSI seperti apa? Paling tidak kami akan menaikkan daripada hadiah ya. Mungkin biasanya kalau hadiah yang besar itu pasti banyak peminatnya. Kedua, itu tadi kita punya program itu akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap daripada perkembangan kehidupan mereka seperti itu. Artinya mereka ketika berhasil menjadi atlet yang profesional, atlet yang punya prestasi, kami tidak akan tinggal diam, kami akan mengguidance-nya sampai kebutuhan mereka apa seperti itu. Mungkin ya itu tadi kalau mereka kepengen sekolah masuk ke universitas yang bagus ya, kita akan memberikan rekomendasi ke pihak sekolah itu. Bahkan kalaupun mereka sudah U23 dia mau masuk ke kerja ya kan, mau jadi PNS mau jadi apa, akan kita berikan rekomendasi juga seperti itu. Oke. Mungkin peran sepak bola mini dalam pembentukan karakter anak adakah? Iya, yang jelas kalau namanya olahraga kan kita karakternya itu harus disiplin ya, harus disiplin, terus harus tekun ya kan, terus paling tidak jiwa sportivitas yang kita tanamkan di sana, karena yang namanya olahraga ini kan tidak terlepas daripada sportivitas, tidak terlepas juga dari kalau kita olahraga itu kan ada olahraga permainan, ada olahraga bela diri, ada olahraga ketangkasan ya kan. Nah ini olahraga mini soccer ini adalah olahraga kekompakan seperti itu. Jadi kita bagaimana mencoba untuk merubah karakter anak kita, merubah karakter daripada kaum remaja kita ini agar bisa untuk bersatu dalam menciptakan sebuah goal seperti itu. Jadi kalau dia ahli sebagai penyerang, ayo jadilah penyerang, tapi jangan langsung menyerang sendiri. Ada kawannya untuk mengoper bola seperti itu. Intinya bagaimana sih jiwa kesatrianya di sana, jiwa kekompakan di sana, dan yang paling pokok itu adalah jiwa kedisiplinan yang nanti akan kita tanamkan di setiap pemain mini soccer. Yang terakhir Pak, apa harapan komite terhadap perkembangan sepak bola mini di 5 tahun ke depan Pak? Yang jelas 5 tahun ke depan kami berharap di Sumatera Selatan itu sudah ada beberapa akademi mini soccer yang sudah terbentuk dan
dalam ketika akademi itu sudah terbentuk, kami berharap 5 tahun ke depan Indonesia menjadi juara di Piala Dunia nanti di mini soccer itu aja. Itu yang paling pokok ya, pokok, Pak, ya. Sehingga Indonesia bisa harum namanya di kancah internasional seperti itu. Internasional, Pak, ya. Iya. Ya, begitu. Selain ini, ya. Selain harapan tadi, Pak, mungkin ada pesan-pesan khusus, Pak, bagi masyarakat. Baik, Mancek Bice kalau ada di Palembang. Mancek Bice kalau ada di Palembang, sahabat olahraga dimanapun Anda saja berada, paling tidak dengan olahraga mini soccer ini atau olahraga apapun yang sekarang sedang digemari, itu kalau bisa berlatihlah secara profesional, berlatihlah secara mandiri ya. Arti juga tidak terlepas daripada bimbingan dan arahan daripada cabur dan KONI ya, terutama karena KONI itu adalah induk cabur olahraga yang bisa mengarahkan daripada atlet-atlet itu bisa berprestasi. Saya rasa seperti itu. Terima kasih banyak, Pak, atas kehadirannya di studio kami. Siap. Pemirsa, demikianlah akhir dari perbincangan kita kali ini di Dialog TVRI Sport. Saya Ovi Putra Farin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga, sampai jumpa. Sampai jumpa, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Baik, terima kasih banyak.